Saya yakin pemirsa Anda sudah semakin cerdas untuk memilah, memilih, dan menilai visi misi dari Capres-Cawapres yang bertarung dalam Pilpres 2014. Untuk lebih menyegarkan ingatan Anda, mungkin ada yang di antara Anda yang belum menentukan sikap mau milih nomor 1 atau nomor 2, atau milih tetap nonton berita 1. Saya akan ajak Anda untuk melihat perbandingan antara program ekonomi Capres Jokowi JK dan Prabowo Hatta. Kita awali dari Prabowo Hatta. Yang pertama, menciptakan lapangan kerja. Menurut Lin Che-wei, CEO Katadata, pada tahun 1994 sampai 1998, industri padat karya kita kuat. Pabrik elektronik, sepatu, tekstil, karena tenaga kerja murah. Sekarang ada yang lebih murah dari Indonesia. Nggak usah jauh-jauh, banyak yang lari ke Vietnam, Romo. Ya, Pak Kade ya? Dan itu negara tetangga kita. Kemudian yang kedua, mencetak 2 juta hektar lahan bahan baku bioetanol. Pertanyaannya, di mana mencetaknya? Tidak mungkin di Jawa, pasti di luar Jawa. Tidak mungkin juga di luar Indonesia, kan? Yang ketiga, benahi jalur Pantura. Ini adalah persoalan klasik, apalagi sering sekali kita angkat menjelang arus mudik Lebaran. Iya, Jokowi belum lagi. Ya, habis ini Romo, nanti kita akan ungkapkan. Kalau jalur Pantura masih bisa mengandalkan jalan raya, ya akan menambah beban saja, kecuali jika melalui kereta. Mestinya ada double track antar Jawa, itu lebih ke moda logistik. Rel ganda maksudnya ya. Ini adalah kata Eni Srihartati. Lalu apa yang akan diusung oleh pasangan Joko Widodo dan Yusuf Kala terkait program ekonominya? Yang pertama, stop utang luar negeri. Ya, saya jadi ingat retorika Bung Karno dulu soal utang luar negeri ya. Menurut Muhammad Iksan, guru besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, koleganya Pak Kadek ini ya, negara maju pun masih berutang. Ya. Itu ditulis itu negara maju pun masih berutang ya, bukan capresnya ya. Yang kedua, politik anggaran ala Jokowi. Ya, kata Prabowo Subianto, saya khawatir kalau nanti sampai misalkan ada kesalahan dikit terus uangnya ditahan. Bagaimana orang mau gajian? Ya, ini nanti kita tanyakan langsung kepada capres yang akan berdebat. Kemudian masih dari Joko Widodo dan Yusuf Kala, yang ketiga adalah jalan tol di atas laut versi Jokowi JK. Pertanyaan dari Eni Srihartati, Direktur Institute for Development of Economics and Finance, yaitu kan mau bangun tol di atas laut, itu saya nggak ngerti apakah akan memperlancar atau efisiensi biaya logistik. Ini akan kita diskusikan juga nanti. Kemudian, oke, ini terkait untuk jalan tol. Ini gini, infrastruktur, kemudian bagaimana jalur distribusi, ya kan? Romo, bagaimana Anda mengkritisi ketika dua pasang capres-cawapres ini memang punya konsep yang sama-sama kuat, tapi berbeda implementasinya? Ya, kalau lihat apa caranya penampilan, simbol-simbol, semuanya itu mencintai bangsa ini dengan gaya Bung Karno, gaya pendiri bangsa semua ya kan. Tapi kita harus cek, dan Anda semuanya yang melihat secara kritis, tolong dicek implementasinya pada pelaksanaan yang konkret di situ. Misalnya buktinya tadi, maksudnya? Ya, pada buktinya dan rekam jejak yang sudah dilaksanakan, bukan hanya retorikanya dan janjinya. Itu misalnya, kita ini negara maritim. Jangan lupa, ya itu Perdana Menteri Juanda itu sudah menegaskan sejak awal. Ya, Indonesia itu tahun 57 ya kan. Itu kita itu harus melihatnya bukan laut itu memisahkan kita, tapi laut itu menyatukan. Nah, sehingga dulu pernah ada program betul untuk transportasi infrastruktur lewat laut itu semua gitu, ya kan? Ya. Kenapa? Coba sekarang cek bahwa kita punya kesadaran maritim atau tidak. Itu apakah Anda bisa berenang atau tidak? Saya dulu dengan pendidikan itu saya bisa berenang untuk ditunjukkan kamu dari daratan supaya lihat itu ke arah sana. Maka dari itu seluruh tadi pengelolaan ikan, pengelolaan nelayan, dan segala macam mengenai tadi, mengenai tani dan segala macam. Dan itu infrastruktur yang tadi mau disebutkan, itu kalkulasi betul, ya kan? Jangan sampai akhirnya tol-tol yang melewati laut dan di atas laut dan segala macam itu bagaimana bisa termasuk jalur Pantura, Romo. Ya, ini kan penting buat jalur distribusi gitu kan. Artinya begini, banyak orang yang menempatkan Pak Kadek bahwa pantai itu masih sebagai halaman belakang rumah, bukan halaman depan. Ini bagaimana paradigma seperti ini? Ya, kalau kita lihat memang Indonesia ini adalah negara kepulauan. Dan biaya transportasi, kemudian logistik cost, kalau kita lihat datanya dibandingkan dengan negara-negara lain, Indonesia itu 27% PDB. Sedangkan Malaysia itu sudah sekitar 13% dan Singapura lebih kecil lagi. Dan dengan luas
dengan kondisi geografis seperti ini, memang Indonesia harus membutuhkan atau spending ke infrastruktur yang lebih besar. Kalau kita lihat saja infrastruktur bidang apa nih spesifiknya? Ya, infrastruktur di darat, laut, dan itu. Ya, jadi kalau kita lihat logistik cost di Indonesia ini, ya, terutama untuk pengiriman barang. Kalau kita mengirim barang, misalnya dari DKI Jakarta, Tanjung Priuk ke Sumatera Barat, itu jauh lebih mahal dibandingkan dengan kita mengirim barang dari Tanjung Priuk ke Hamburg, Jerman. Nah, ini menunjukkan bahwa memang kita memiliki high cost ekonomi. Gak usah gitu Pak Kadek, kita liburan ke Singapura lebih murah daripada ke Bali. Betul. Ya kan, betul. kalau Australia lebih murah daripada ke Raja Ampat gitu Ya, kan. betul. Ya, ini kan politik juga kan yang harusnya dipikirkan oleh presiden mendatang, apapun presidennya. Ya. Oke, kita break lagi, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa tetap bersama kami akan segera kembali sesaat lagi.